Assalamualaikum. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Rifki Jakfar Talib tentang dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau masuk dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat. Ini kalimat diucapkan ketika kaum muslimin berhadapan dengan pasukan musuh yang jumlahnya itu tidak karuan besarnya dengan perlengkapan perang yang paling canggih di zamannya, dengan keadaan mereka itu tidak kekurangan sesuatu apapun, sementara pasukan Islam, yuk kita tahu sendiri, dalam keadaan yang mungkin terbatas, dalam keadaan jumlah pasukan yang terbatas, maka disemangati oleh panglima perangnya. Dibilang apa? Jangan takut. Ini di depan kita musuh, tapi semakin cepat peperangan ini dimulai, kita akan semakin cepat pindah dari dunia yang sempit menuju akhirat yang luas. Nah, kira-kira kita akan ngomong sekitar itu di malam hari ini. Ya, mudah-mudahan 2 jam selesai lah insyaallah. Kenapa? Kak Tri mau mulia. Antum dekat, anak jauh. Nah, sudah begini. Yang pertama, disebutkan oleh para ulama, ini anak insyaallah akan ikhtiar semaksimal mungkin untuk serius ya. Insyaallah anak ikhtiar, dan antum tolong bantu anak, cok guyang-guyu ae. Cok guyu. Angel tatanan iya. Para ulama mengatakan kalau sampai detik ini antum sama Allah masih dikasih hidup, itu artinya Allah menginginkan antum melakukan 2. Ini kita ini kan masih dapat umur ini, alhamdulillah. Sampai Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ketika menafsirkan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Apa Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan al-umru ra'su malil insan. Umur itu adalah modal utamanya manusia. Kalau umur kita dicabut, entek modal sudah. Mau ngapain? Orang yang sudah mati, antum buka kain kafannya, teriakin di telinganya, baca takbir sekali, Allahu Akbar. Teriak enggak dia? Kalau dia teriak, antum yang teriak. Jerit. Enggak bisa sudah. Jingkat. Oh iya, nemen itu mencolot ya. Maka anak paling enggak suka ngelihat perempuan yang sok sehidup semati sama suaminya. Ketika suaminya mati, melok nang kuburan. Aku melok, kakak jerit-jerit. Melok. Nanti ketika orang-orang lain pulang, dia, aku gak gelem mulih, aku ndek kene. Jarno, ojo dijak mulih, Jarno. Engko paling lara to peteng jaluk mulih dhewe iku. Nah ini lebay banget ini. Gak ono orang mau ikut mati itu, ndak ono. Hatta cinta mati model apa? Ndak ada. Kuburan gak percaya, jerit-jerit. Tinggalan, mulai melayu. Nah, maka sekarang begini. Loh, betul enggak? Iya. Betul ya? Betul. Ya serius. Ayo, lek salah antum kualat. Sudah, maka begini. Maka Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan umur kita ini adalah modal terbesar kita. Kita bisa tobat karena masih punya apa? Umur. Kita bisa mengucapkan kalimat tasbih karena apa? Masih punya umur. Kita ini kemudian masih bisa datang ke masjid untuk sholat karena masih punya umur. Nah, itulah kemudian kenapa sampai Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan umurnya manusia itu adalah modal terbesarnya manusia. Nah, maka sekarang antum catat ini. Kalau antum sampai detik ini masih hidup, Allah kepingin antum melakukan 2. Apa yang 2 itu? Nomor 1, tazawwud minal amal li hayati al-ukhrawiyah. Kok ngerti-ngerti ya apa artinya? Ya akhir. Tapi boleh nyemangati. Saya punya teman dulu di Libya. Ada dosen profesor dari Mesir. Namanya Profesor Bashiri. Bashiri. Dan profesor, bukan doktor, profesor. Waktu di Libya, kebetulan karena kelas-kelas yang lain penuh dengan ustadz-ustadz dari Saudi, dari daerah lain, maka beliau sementara dimasukkan ke kelas i'dad lughawi, persiapan bahasa. Ini kelas paling bawah di Libya. Sudah, karena beliau profesor di bidang bahasa Arab,
Salah satu teman saya itu ngetes. Ada dalam bahasa Arab itu asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Aslinya bukan khamsah, aslinya sittah. Aslinya 6. Cuma dalam kitab Nahwu ditulis berapa? 5. Kenapa dikurangi 1? Karena yang 1 itu tidak pantas untuk disebut, kemaluan wanita. Dalam bahasa Arab kemaluan wanita itu hanu. Hanuki. Hanuha, itu hanu. Maka dalam ilmu nahwu, saking beradabnya bahasa Arab zaman itu sampai diilangin yang 1 ini, supaya murid-murid itu ketika belajar tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Teman saya ngetes, ya Syekh, ini profesor lagi dites baik lulusan pati. Ya Syekh, dalam ilmu nahwu itu kan kita mempelajari ada asmaul khamsah. Setahu ana ya Syekh bukan khamsah tapi sittah. Coba Syekh sebutkan yang sittah itu apa? Loh, ngamuk ini profesor ini. Ini kitab tempat kita belajar balaghah waktu itu diangkat. Nah, unzuru ila huna, lihat ke sini. Hadzal kitab fi Misr lil atfal. Kitab yang kalian pelajari sekarang dalam usia kalian ini anak-anak kuliahan, iki di Mesir ge arek TK. Wa ana fi Misr la u'allim mithlakum, dan saya di Mesir tidak ngajar anak-anak seperti kalian, kata dia. Ana u'allim doktorah, aku ini ngajar orang-orang belajar doktoral, kata dia. Akhirnya aku sepanjang pelajaran ngamuk terus itu dosen Mesir itu, subhanallah. Tapi yo pantes, karena apa? Karena memang pertanyaannya itu kesannya memang betul-betul ketok ngetes banget gitu loh ya. Iya, Nah, betul. sudah, maka ingat, ketika Allah itu kasih kita hidup sampai sekarang, maka nomor 1, Ana jadi inget itu gara-gara antum ini. Ceritanya bukan itu, ceritanya si Ustadz Bashiri ini, karena Ustadz itu aslinya artinya profesor. Ustadz Bashiri ini ceramah. Nah, ketika dia di kelas itu berceramah begitu berapi-api, ada teman saya satu dari salah satu daerah, Arbi juga. Itu ketika beliau ceramah itu gini. Itu Ustadz semakin berapi-api dia, dikira ceramah zen. Wajib. Tambah mumbul, tambah semangat. Serius, tidak boleh cerita bohong untuk bikin orang ketawa, tidak boleh. Itu dilaknat sama Rasulullah, bilang wail, celaka. Kemudian Ustadz ini lama-lama keroso, aku dikerjain biar ini. Dia bilang apa? Uskut anda. Dia bilang ente sekot, jadi diam ente. Dia bilang ente ini bukan terpesona, tapi ente ngerjain saya. Subhanallah. Nah, maka gaya seperti antum tadi, walaupun nggak ngerti tapi ingin itu nyemangati Ustadz. Syukron, jazakallah khair. Jazakallah khair wa barakallahu fikum. Wa zawwajakallahu bikran. Amin. Mudah-mudahan Allah menikahkan antum dengan seorang gadis. Amin. Yang pertama, antum tulis. Yang pertama, Allah minta kepada antum ketika masih dikasih umur sampai sekarang, untuk kemudian antum memanfaatkan umur ini untuk nambah pahala akhirat. Karena Allah lihat kalau kamu mati sekarang, bekalmu belum cukup. Jadi karena Allah kesian sama kita, lek mati saiki bekalmu durung cukup, maka sama Allah dikasih tambahan umur, dipanjangkan umurnya, dikasih kesempatan untuk taat, ditemukan dengan teman-teman yang baik untuk pengajian, supaya kalaupun nanti kita mati, bekal kita sudah cukup. Antum tahu tidak begini, dalam sebuah hadis itu dikatakan, sampai nanti di hari kiamat itu akan ada seorang hamba yang oleh Allah dibangkitkan. Dia minta sama Allah untuk kembali ke dunia, sekedar untuk mengucapkan satu kalimat tasbih, subhanallah. Berapa detik? 1 detik. 1 detik. Dia minta balik ke dunia, minta waktu kepada Allah cuma 1 detik. Mari ngono sekarat lagi dengan sekarat yang begitu menyakitkannya. Tapi setelah itu dia balik ke akhirat bawa 1 tambahan pahala, yaitu ucapan apa? Subhanallah. Nah, apa artinya? Begini, disebutkan oleh para ulama, artinya ada 2. Kenapa orang ini rela kepingin balik ke dunia walaupun sekedar mengucapkan 1 kalimat apa? Tasbih. Nomor 1, ulama mengatakan karena ternyata pahala dari 1 kalimat tasbih itu tidak kecil. Karena besarnya pahala kalimat tasbih, sampai orang itu kepingin balik ke dunia, setelah dia ke akhirat tahu loh ternyata tasbih itu pahalanya
besar, maka dia minta supaya tidak getun. Dia, ya Allah, balekno saya ke dunia, ya Allah, satu ucapan subhanallah bakal saya ucap. Itu makna yang pertama. Berarti kalimat tasbih itu ternyata pahalanya tidak kecil, tapi apa? Besar. Yang kedua, kalaupun itu bahasa Surabaya ini apa? Masio. Masio. Itu Jepang atau Cina? Animasyong. Hah? Masio. Kalaupun katakan pahalanya tasbih itu kecil, ucapan subhanallah itu pahalanya katakan cuma dapat 1 poin pahala. Tapi kenapa orang ini kok rela balik ke dunia hanya membelani, apa bahasa Indonesianya membelani? Apa Ustaz? Rela kembali ke Rela Novera. Apa? Demi. Itu intinya itu paham kan ya? Iya. Jadi dia itu rela balik ke dunia walaupun sekedar untuk mencari satu amalan yang pahalanya tidak besar. Misalkan kita katakan tadi ucapan tasbih itu pahalanya cuma 1 poin tok. Tapi dia rela balik ke dunia, ya Allah balikin tidak apa-apa. Setelah itu saya ngerasain sakaratul maut yang sakit lagi tidak apa-apa. Walaupun saya kembali hanya untuk mengambil 1 pahala kecil. Itu artinya apa? Artinya sekecil apapun pahala yang antum bisa dapat, itu antum butuhkan nanti di akhirat. Masih yo cilik, walaupun kecil, tapi ketika antum sampai di akhirat, antum akan merasa, aduh kenapa dulu nggak saya amalkan? Aduh kenapa dulu pengajian di Al-Irsyad saya tidak datang? Pengajian gini, antum ngantuk-ngantuk oleh pahala, ngantuk oke, oleh pahala. Maka saya ini termasuk satu di antara mungkin beberapa ustadz ya, yang tidak pernah marah ketika ada jamaah tidur. Karena apa? Ini orang masih tidur di majelis, tapi dia punya niat ngaji. Kalau dia niatnya tidur gak datang dia, aksan boleh. Mendingan saya pulang tidur lebih enak. Nah maka ketika ada orang ngantuk di majelis taklim, hormati dia. Pijetono, takonono, butuh bantah lah. Nah gitu, dihormati. Akhirnya regut, ya itu yang dia cari kan. Nah sudah, artinya begini, sekecil apapun pahala yang kita lakukan di dunia ini, ternyata sekecil apapun itu kita butuhnya banget di akhirat nanti. Kita kasih contoh biar memudahkan antum berpikir ya. Karena kalau kalimatnya berat gini kan ya antum ngeluh kabeh kan. Ya saya tahu lah, levelnya saya paham lah. Maka saya perlu tuh. Astagfirullah. Jazakallah khair. Allah ibarik fikum. Maka begini. Contoh, saya punya duit 2 miliar. Bukan sombong lah ya, bukan sombong lah. Amin. Ya, jazakallah khair. Baru di sini orang ngomong amin. Biasanya medit kabeh, sekut kabeh. Tak bilang antum ini cuma diminta amin saja pelit. Apa mana ngasih fulus? Baru dia ngomong apa? Baru ngomong amin. Tak bilang gak iso, malaikatnya wis mulih tak bilang. Nah sudah begini. Astagfirullah. Tolong saya jangan dipancing. Antum ojo jangan di situ, jangan di situ. Antum pindah aja, pindah. Saya ngelihat dia ini, pikiran usil saya keluar terus. Sudah gini. Saya punya duit 2 miliar. Ada teman saya datang, cek, Rifki, ana butuh duit 50.000 utang. Seminggu saya bayar. Minta berapa? 50.000, dan bukan minta loh ya, utang. Minggu depan bakal dibayar. Ketika duit saya 2 miliar, saya akan ngomong sama dia, berapa? 50. 5 juta. Khair. Amin. Ya apa? Saya kan bilang misalkan. Iya. Ya sudah. Ojo sampai kita eker-ekeran gara-gara misal loh ya. Nanti ada 2 orang, kamu kalau punya 2 miliar buat apa? Kalau kamu punya 2 miliar buat apa? Ini kalau, tapi gelut-gelutan gara-gara ojo gak oleh ngono iku. Jangan sampai gara-gara itu. Iya. Sudah. Saya enggak kasih dia 50.000, saya kasih 5 juta. Dan saya bilang sama dia, bukan utang, hadiah buat kamu. Khair. Saya bilang hadiah buat kamu. Kenapa saya bisa sekhair itu? Karena 5 juta ini dibanding 2 miliar yang saya punya, tidak ada artinya, betul tidak?
5 juta, gak ngelongi seperti orang itu aja. Ya salah. Loh, ya ibaratnya kan begitu ya. Kalau orang punya duit 2 miliar, iki 5 juta, tidak ada artinya buat dia. Loh, bahkan ketika teman saya datang minta utang 50 juta, ana merasa malu. Loh, ente ngenyek ana ente. Sama miliarder minta 50 ribu, menghina ente. Maka supaya hinaan tidak semakin dalam, saya kasih 5 juta. Dan saya bilang hadiah. Karena waktu itu saya sedang banyak uang. Saya tidak butuh 5 juta. Tapi sebaliknya coba. Lek pas udan rintik-rintik, suasana Surabaya mulai dingin, perut lapar, kepikiran mie instan kuah, Allah sedep. Diseruput duduwe, ditambahi telur, ya ada potongan sawinya, Lombok bisa. ono lomboke kan gitu. Itu kepikiran dek gini. Tapi pas fulus gak duwe blas, ndak ada uang sama sekali. Wala sen ahmar jadi orang Arab ya. Ngerti sen ahmar? Hatta cuma 1 rupiah tidak punya. Dalam keadaan antum kepikiran mie instan yang harganya cuma 2.000 rupiah. Tapi gara-gara tidak punya duit saat itu, jangankan teman yang 50 ribu yang anak kasih 5 juta. Sing duwe utang 500 repes iki lho eling. Ya akhir auf biyen rek njoko fulusana 500. Gak bayar auf rek. Iya. Itu jadi ingat kenapa? Posisi saya sedang apa? Sedang butuh. Maka sekecil apapun punya saya yang dipegang orang lain, saya akan ingat posisi sedang. Nah, ibaratnya akhirat seperti itu. Antum walaupun duit 500 rupiah yang dibawa Auf tadi bin Mahri ini, jangankan 500 itu, lebih kecil dari itu pun antum akan ambil dari orang yang antum bisa ambil kepadanya untuk bekal di hari apa? Kiamat. Nah, maka yang pertama ketika sampai detik ini kita sama Allah dikasih umur, Allah minta ayo banyak-banyak amal, wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Berbekallah kalian, ayo kumpulkan bekal, ayo kumpulkan bekal. Hatta walaupun kita ibadah cuma zikir tok, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, itu nanti di hari kiamat yang nolong kita. Yang kedua, Allah minta apa kalau kita hidup sampai detik ini? Allah minta cepet tobat, karena ada dosa kamu yang kalau kamu mati sekarang itu belum kamu tobati. Nah, maka ketika umur kita sama Allah didawakno, umur kita sama Allah dipanjangin, umur kita sama Allah dikasih jeda waktu, ayo tak tambahi, tak tambahi. Karena kita kan tidak tahu kapan kita mati ya. Maka itulah kemudian dikatakan oleh para ulama, kamu itu sama Allah sekarang diperintah untuk tobat. Kenapa? Karena mati tidak nunggu tobatmu. Faham inti? Bisur'ah dilungkas lu. Tak kon pindah gak gelem. Pindah selamat inti. Nah, maka artinya Allah ngomong sama kita, ayo sebentar lagi nih. Karena kematian tidak menanti apa? Tidak nunggu tobatnya kita. Antum tak kasih satu cerita. Cerita ini dulu. Ya gitu lebih bagus. Cerita itu dulu. Selamat saudara. Selamat dunia akhirat. Selamat. Kalau ada yang full sak kepala, ada helm teropong di bawah. Begini. Wes, tiba saatnya antum anak hazak nanti. Ojo guyu-guyu sik gentenan, ojo khawatir ya. Sudah begini. Ini anak kasih contoh saja. Ada 3 orang, na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari semua keburukan. Amin. Begini ini orang. 3 orang ini kompakan untuk senantiasa maksiat bareng. Karaoke bareng, klub malam bareng, mabuk bareng, narkoba bareng, semua bareng, main perempuan, na'udzubillah, semua bareng. Subhanallah, salah satu di antara 3 ini meninggal dunia. Dalam keadaan dia di tengah-tengah kemaksiatannya. Allah yahfazna, semoga Allah menjaga kita, amin. Sudah, akhirnya yang 2 ini yang masih dikasih Allah kesempatan hidup, itu ngambil pelajaran dari temennya yang meninggal. Akhirnya yang 2 ini tobat dia. Tobat sama Allah, dia ibadah sama Allah. Ketika sama-sama semuanya meninggal, yang satu masuk neraka, yang tidak sempat tobat tadi. Dia tanya sama Allah, ya Rabbi, innali sahibani, saya punya teman loro biyen. Sebut jeneng wis. Ojo, itu ya serius namanya, tidak mungkin anak nyebut. Ya akhir, ojo, ya tidak mungkin anak nyebut.
Ya Allah, saya punya 2 teman ya Allah. Yang 2 teman ini dulu mabuk bareng, main bareng, klub malam bareng. Wah, ini Tapi sekarang kok tidak kelihatan di neraka, kok saya sendirian. Mana yang 2 itu? Apa kata malaikat? Tabat taubatan nasuhan ba'da wafatik. Itu 2 temanmu itu tobat dengan tobat nasuha setelah kamu mati. Coba, ini yang satu ini gak sedih apa antum kira? Artinya apa? Kok enak temanku punya kesempatan tobat, sementara aku terlanjur mati, yang kematianku menjadi pelajaran buat mereka. Nah sekarang ini antum lihat tiap hari kita nganter jenazah. Antum bayangin kalau yang di dalam keranda itu antum. Wes tidak ada kesempatan tobat, tidak ada kesempatan nambah amal. Nah maka ingat, kalau sampai detik ini Allah takdirkan kita masih hidup, Allah minta berapa buat kita? 2. Yang pertama nambah pahala amal, hatta amalnya kecil tapi terus noai, karena belum tentu hari ini akan kembali besok. Yang kedua, Allah minta kita untuk segera apa? Tobat, karena Allah katakan mumpung masih ada kesempatan tobat. Karena kalau terlanjur mati, nanti kita ngomong apa? Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ngomong gini, rabbirji'un, ya Allah balikin saya akan mengamalkan amalan-amalan yang dulu saya tinggalkan. Apa Allah bilang? Kalla, tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuma omongan yang sekedar dia omongin saja. Engkau lihat betul-betul balik ke dunia, dia akan balik seperti semula. Nah, maka ini mumpung kita masih punya kesempatan. Nah, itulah hadirin sekalian. Suatu hari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, Anas mulai serius loh, coba diganggu loh. Suatu hari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dengan beberapa muridnya lewat di depan kuburan. Lewat. Kemudian Imam Hasan Basri itu berhenti, dan ini kebiasaan para salaf. Mereka itu ngambil ibrah dari kematian. Sampai Rasulullah mengatakan kafa bil mauti aidhatun atau wa'idhan. Cukuplah kematian itu sebagai pelajaran, sebagai pengingat, sebagai cambuk buat kita, sebaik-baik nasihat. Nah sudah begini, Imam Hasan Basri tanya sama murid-muridnya, mereka ini yang mati ini, yang sekarang di bawah tanah ini semuanya ini, raja'u ila dunya amla, bisa balik ke dunia enggak? Murid-muridnya bilang, la ma raja'u, enggak bisa balik ke dunia. Terus Imam Hasan Basri bilang, idza hum raja'u ila dunya fama amilu. Kalau mereka balik ke dunia, mereka mau ngapain di dunia? Jadi ditanya, ini yang sekarang di bawah tanah kuburan ini, kalau mereka bisa sama Allah dibalikin ke dunia, mereka mau ngapain? Muridnya bilang, yatubun wa yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun, dan menyebutkan beberapa ibadah yang lain. Mereka akan tobat, sholat, puasa, ngaji, sedekah. Terus Imam Hasan Basri tanya lagi, raja'u ila dunia amla, berarti mereka balik enggak? Muridnya bilang, lah, tidak bisa balik. Kami bilang, tidak bisa balik. Terus Imam Hasan Basri bilang apa? Kalau itu keinginan mereka yang sudah ada dalam kuburan, kalau mereka kembali bakal tobat, sholat, sedekah, ngaji, semuanya puasa, berarti amalan itu adalah amalan kalian ketika masih hidup. Jadi ojo sampai nanti kalau kalian mati, kalian seperti mereka, minta balik untuk sholat tapi tidak bisa. Kenapa? Idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu illa min thalath. Kalau antum meninggal dunia, mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat, Allah kasih istiqomah sampai husnul khatimah. Amin. Jarang loh iso akeh ngene dungane. Jolali lek mudun kok ya. Orang Arab itu kan sering saya bilang, di sini kan ingat tentu Anda bilang, orang Arab itu mengatakan al-labibu bil isyarati yafhamu. Orang cerdas itu cukup dengan isyarat dia ngerti. Ya di sini dipertaruhkan kecerdasan antum. Kalau memang antum tidak ngerti ya tidak apa-apa, nah maklum ya. Karena dalam Islam itu ada kaidah al-udhru bil jahl. Orang itu dimaafkan kalau bodoh.
Jadi lo itu kaidah itu. Lo serius, no kitabe lo itu. Jangan sampai termaafkan. Jangan sampai Makanya ini termaafkan. pertaruhan nih. Antara cerdas atau perlu dikasih uzur. Gitu aja. Allah. Nanti selesai seperti Anda perlu sungkem sama antum. Pahalanya banyak. Pahala Sabarnya, wakil. sabar Ayub. Allah. Sudah. Astagfirullah, viewer lagi banyak ya. Astagfirullah, very serius. Maaf ya, maaf penontonnya, pemirsa maaf ya. Ini kebawa suasana, ini teman-teman ini. Aduh. Ana sudah ngomong sama Abu Shanum, lek Ali Irsyad ngundang ojo diterima. Oh gitu saja. Diterima. Ya ini jadinya sudah. Sudah. Apa tadi? Ali Imam Hasan Al-Basri tadi Sudah selesai. sudah selesai. Jadi apa? Apabila manusia jazakallah khair wa zawwajakallahu bikran. Amin. Belum paham Ustaz. Tidak kan bahasa Tidak Indonesia. apa-apa. Khas biman yafham bil Arabiyyah. Cek semangat belajar bahasa Arab. Ngerti kan? Api-api pokoknya, api-api setelah enggak usah khawatir. Atuh kok modele wedi, amin wedi. Iki yo lek api, lek elek jare. Lah api-api, ana ini orang baik insyaallah. Sudah begini. Apabila manusia meninggal dunia, terputus semua pahala dari amalnya, betul kan? Artinya Rasulullah mengingatkan kita, ini ada makna tersurat, ada makna tersirat. Makna tersuratnya apa? Ya wes, Rasulullah menunjukkan kalau kamu mati tidak ada amalan yang bisa mengalir lagi sudah. Yus mandek sampai detik itu antum dikasih Allah kesempatan untuk beramal. Itu makna tersurat. Makna tersiratnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin." Ketika manusia meninggal dunia terputus semua pahala amalnya kecuali berapa? 3. Nah, artinya Rasulullah itu ngajak kita untuk mengejar yang 3 ini. Supaya apa? Antum betul-betul bisa merasakan luasnya akhirat. Tahu kan? Ada orang tua di alam kubur disiksa oleh malaikat, nas'alullah as-salama wal afiyah, disiksa malaikat. Ketika siksaannya berhenti, orang tua itu kaget. Kenapa berhenti? Malaikatnya bilang, diperintah sama Allah. Kenapa Allah nyuruh kamu berhenti mukul saya? Karena waladuka istaghfara lak. Sekarang ini anakmu sedang minta ampun buat kamu. Nah, artinya setelah dia mati, ternyata dia merasakan keluasan di alam kuburnya. Karena apa? Amal yang itu bukan punya dia. Atau dalam hadis yang lain, ada orang tua yang kemudian derajatnya sama Allah di alam akhirat itu dinaikin, naik terus, levelnya naik sampai level teratas. Kemudian orang ini kaget, ya Rabb, dapat dari mana? Kok saya ini sudah meninggal dunia, tidak ada kesempatan amal yang bisa saya lakukan, tidak ada kemudian peluang pahala yang bisa saya raih, tapi kok justru derajat saya apa? Naik terus. Apa Allah katakan? Bistighfari waladika lak. Karena anakmu sering dan rajin beristighfar untukmu. Itu artinya walaupun amalannya sudah habis di dunia, tapi dia merasakan keluasan akhirat karena ada amal lain yang orang lain lakukan bermanfaat buat dia. Nah, maka Rasulullah ngajak kita untuk mengejar yang 3 ini. Illa min thalathin. Kecuali berapa? 3. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Sedekah jariah itu apa? Sedekah yang kita keluarkan tapi manfaatnya itu panjang. Seperti apa? Sedekah tanah, wakaf ya, wakaf tanah. Atau ada pondok lagi bangun, antum di rumah punya beberapa perkakas yang masih bagus, layak pakai, tapi sudah antum tidak pakai. Iya kan? Antum sedekahkan ke pondok tadi. Ini Ustadz saya wakafkan untuk pondok. Misalkan ada meja seperti itu, diwakafin ke pondok, akhirnya bisa buat santri nulis. Kemudian antum punya di rumah kasur-kasur lama yang sudah gak kepake tapi masih bagus, antum sedekahin ke pondok. Ini namanya sedekah jariah. Termasuk sedekah jariah itu apa? Ini banyak teman-teman Ali Irsyad lakukan, alhamdulillah. Itu menggali sumur di tempat-tempat yang kurang air. Ini sedekah jariah. Bahkan dikatakan ini sedekah yang paling afdol. Saqyul ma, ngasih minum orang lain apa? Dengan air. Nah, sudah. Maka Allah Subhanahu wa taala ngajak kepada kita untuk mengejar yang 3. Yang pertama sedekah jariah. Yang kedua ilmun
yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Tak kasih yang gampang. Ilmu yang bermanfaat itu antum tidak perlu jadi ustadz. Saingan sudah terlalu banyak. Iya. Iya, nanti antum nyaingi saya juga kan. Dan apa berani antum saingan sama saya? Ini contoh kalimat kesombongan yang tidak boleh diucapkan. Contoh. Jadi ana nyontoin antum. Ana nyontoin biar antum tidak mengatakan yang seperti ini ya. Tidak boleh ya, Syekh Wisam ya. Nah, sudah. Maka begini. Kan teman-teman di Al-Irsyad Al-Islamiyah cabang kota Surabaya ini kan ya tentu ada uang kas, ada uang donasi dari jamaah, ada donatur yang rutin ngisi kan begitu ya. Bukan buat uang AC aja, bukan buat TV, kayak sisa kan kayak ngono-ngonoan tok. Iya, entek evolusi uang kayak sisa. Sabar. Oh, gentenan. Antum belum ya? Dilungkas ya, dilungkas. Sudah, antum tahu enggak saya mau ceramah tadi, di briefing sama dia. Di briefing di sini, Ustadz jangan salah sebut loh. Anak iki ceramah wis suwe. Lah kok urui? Diajari. Diurui. Ya Allah. Kau dikualat. Ya bermerah tuh sudah ada. Iyo. Ente mau nikah setelah umur 40. Loh sekarang nikah dulu nanti lagi. Iya. Wah, bahaya. Ini keluar dari hati betul, metune refleks. Oh iya, loh. Iya. 1, 2, 3 khalas. Galak sudah. Sudah begini. Ada amalan yang betul-betul bagus dan cerdas. Apa itu? Donasi untuk Quran, tahfidz Al-Quran. Ngerti ya Pak? Donasi Al-Quran diberikan ke pondok tahfidz Al-Quran. Dan tanya, santrimu berapa? Dan diutamakan cari pondok-pondok yang baru merintis, yang uang itu untuk mereka masih betul-betul berharga untuk pembangunan. Antum kasih Qurannya. Saya cetakin Quran yang premium. Berapa harganya? Sing paling zen. Quran tahfidz, jangan terlalu besar. Sing ya ukuran standar lah, jangan terlalu besar. Kalau ukuran standar. Oh, jaga ke faedahe. Biasa lek mikire kesuwen ngene ada sesuatu. Iya, paham mana? Ambek mau ngitung. Oh, ora iso. Jadi lek mikire kesuwen iku mulai mikir, iki peluang ya, hasil ka mana ya? Sudah kena ya. Berapa Kak? Serius berapa kira-kira? 100.000 ya, 100.000. Antum kasih cetakan yang bagus, tulisan yang betul-betul jelas. Kemudian apa? Biar itu kesannya spesial banget, kasih nama santrinya. Al-Quran milik, kasih nama santri Fulan bin Fulan dari, misalkan dia dari orang Lombok, tulis dari Lombok. Sudah. Nanti Quran itu kasihkan sama dia, bakal dia hafalan Quran. Dan ketika dia lulus, Qurannya boleh dibawa pulang. Artinya apa? Nanti setelah dia hafal Quran, dia hafal Quran dari Al-Quran yang antum kasih. Maka semua pahalanya antum dapat pahala yang sama. Syuf, bondo piro? 1.000. Tapi lek ngei golek ono sing ketoke satir. Jadi biasa ki diulak-ulik Quran sampai suwe gak hafal-hafal gitu. Syariah kelihatannya apa? Iya kudu. Subhanallah. Sudah. Kita aki dulu mungkin ada. Ayo boleh. Sudah. Itu amalan bagus. Ini termasuk ilmu yang bermanfaat. Karena apa? Antum memberikan kepada mereka sarana untuk mereka cari ilmu. Atau ada pondok pesantren. Ini bisnis kitab. Kerjasama dengan donatur, distributor kitab dan pesantrennya. Antum tinggal cari donatur, antum kasih harga spesial, kirim ke pesantren gratis. Yang donaturnya dapat, perantara juga dapat, dan mereka dapat ilmu yang manfaat dari kitab yang antum beri. Ini ilmu manfaat. Termasuk ilmu yang manfaat itu bukan sekedar ngajari agama, enggak. Misalkan antum punya teman enggak ada kerjaan, dia punya anak, punya istri. Antum punya keahlian ngelas, iya kan? Antum ajarkan kepada dia, gini, timbang nganggur, daripada kamu nganggur, saya ajarin ini ada peluang usaha apa? Ta'urui ngelas, saya ajar ngelas. Atau kalau perempuan mungkin diajari bikin kue, iya enggak? Nah akhirnya ketika ilmu yang antum berikan bermanfaat untuk keluarganya, itu pahalanya balik sama antum.
Dan yang ketiga, waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakan siapa? Orang tuanya. Nah, maka Rasulullah mengajak kita, ayo, ini dunia ini sempit semuanya. Maka saya punya guru di Libya dulu dari Sudan, namanya Ustadz Jazuli Rihal Amin, Allah yarhamuhu, semoga Allah merahmatinya. Itu beliau mengatakan, i'lam ya bunai. Mereka ngomong, ketahui wahai anakku. Jadi nyeluk murid itu nyeluk panggilan anakku. Karena memang betul-betul ini guru yang ngajar itu passionnya dia. Jadi ngajar itu bukan sekedar cari duit. Aku seneng ngajar itu loh. Sampai saya pernah ingat itu ketika kita masuk ke kampus, pagi kan masuk jam 7 pagi. Itu kadang-kadang kita berangkat dari rumah belum sarapan karena nguber bis segala macam, belum sarapan, maka ada tukang gorengan depan Lipia itu. Kita makan gorengan. Ustadz Jazuli datang. Setelah masuk kelas, dia tahu mana yang tadi beli gorengan. Dipanggil namanya, ya fulan. Kemudian dia bilang, ente tahu nggak gorengan itu minyaknya begini, bahannya begini, itu nanti kalau minyak mengendap di tubuh kalian, itu sampai seperti itu, saking sayangnya sama mahasiswa. Nah, suatu hari beliau mengatakan begini, i'lam ya bunai ad-dunya lan tu'tika kulla syai'. Dunia itu tidak mungkin ngasih sama kamu 100%. Itu artinya sempit. Orang hidup di dunia itu mesti orang yang dilongi, soge, bojone wayu, wanake masya Allah khair, biasanya lara jantung. Dikurangi dari kesehatannya. Loh iya, kan begitu. Mesti ada satu yang sama Allah diapain? Diambil. Atau begini, kaya raya, istri cantik jelita, sehat walafiat, biasa tidak punya anak. Betul tidak? Dan itu misteri keadilannya Allah. Ada yang zen, istri cantik jelita, sehat walafiat, anaknya api-api, tapi miskin. Iya enggak? Dan yos muter di antara ini orang hidup di dunia itu. Itu salah satu di antara makna dunia itu sempit. Nah, sementara ad-dunya lan tu'tika kulla syai'. Dunia tidak mungkin ngasih buat kamu seluruhnya. Kenapa begitu? Karena kulla syai' itu nanti akan Allah hadiahkan kepada kamu kalau kamu masuk di akhirat. Ini artinya luas. Jaluk opo ae sama Allah dikasih. Antum kepingin apapun, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Itu yang surga itu nanti nikmatnya tidak pernah antum bayangkan di mata, tidak pernah antum dengerin di telinga, dan tidak pernah terbersit dalam jangan ganggu. Aduh, Kak Metu. Iya, anak-anak nyari kalimat yang pas ini. Tidak pernah terbersit dalam orientasi nakal antum. Oh, pas kan lagi ini, ngerti ente? Kok pakai nakal tuh kenapa, Ustaz? Lah, anak mau tanya dia ngerti. Koyo ngerti, tapi pura-pura gak. Tapi dia ngerti, kita malah curiga. Nah, itu surga. Artinya semua keluasan Allah kasih buat antum. Nah, sekarang lihat. Ini penutup dari anak. Antum dengerin ya, penutup ini penting banget. Disebutkan di dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Asr wal Asriyah. Itu Al-Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Lau ma anzalallahu ala ibadihi hujjatan illa hadhihi surah lakafathum." Sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah untuk hamba-hambanya, kecuali yang Allah turunkan cuma surat Wal Asri tok. Hanya surat apa? Wal Asri, cuma 3 ayat. Apa kata Imam Syafi'i? Lakafathum, itu sudah cukup buat mereka. Kemudian beliau tambah, wan nasu fi ghaflatin anha, dalam keadaan kita ini sekarang lalai dari surat apa? Wal Asri. Antum tahu Wal Asri ini kalau para sahabat kumpul itu satu dengan yang lain akan saling membacakan surat Wal Asri, dan mereka tidak pisah sebelum dibacakan Wal Asri. Untuk apa? Untuk saling mengingatkan, karena mereka itu hidup di dunia dan Allah bilang apa? Wal asri innal insana lafi khusr.
Sekarang perhatikan, antum pernah ngerasa rugi enggak ketika hari ini tidak melakukan zikir petang gitu? Kerasa rugi enggak? Enggak kan? Enggak terasa. Ketika kehilangan sholat syuruk di masjid, ada yang merasa rugi? Ya mungkin sebagian ada, tapi rata-rata kesannya apa? Biasa. Ada yang meninggalkan berjamaah sholat hanya untuk membelani toko yang sedang rame. Sopo? Sing di. Sopo jenenge? Siapa namanya? Tahu satu. Helmi. Allah. Ndak malu inti. Sabar. Antum lagi ngotot tambah ngetarani. Iya. Jadi stay cool, calm and confidence. Biasa lah. Kenapa? Biasa iki. Biasa. Yaumian in English. Campur sudah. Kadang-kadang kita tidak ngerasa rugi. Kadang-kadang kita tidak merasa apa? Rugi. Sekarang antum bayangkan. Kalau ruginya itu adalah rugi materi. Ruginya rugi apa? Materi. Ikut seminggu kepikiran. Misalkan antum jual motor. Yang mana lagi? Mana? Jualan motor mana? Maklar. Musa. Nah, lek tenang keteroga. Cuma kalau bingung kayak siapa tadi? Helmi tadi malah ngetara nih. Iya itu teman. Sudah begini. Jual motor, speknya sama, tahunnya sama, skuabai podo, saapi-api podo, ndak ada baret segala macam terawat. Antum jual dengan harga misalkan 10 juta. Ternyata antum jual 10 juta laku pagi laku. Sore ada sholat asar ada orang datang. Ini sepeda ini payu piro 10 juta. Ya khermi ana wani 15 mi. Kepikiran nggak? Sampai berapa lama kepikiran itu? Ojo 5 juta, khom salep kepikiran. Karena apa? Ruginya sesuatu yang kita bisa lihat, bisa rasakan, dan sesuatu yang memang ada di sekitar kita. Tapi pertanyaannya, kenapa ketika ruginya akhirat gak kroso? Kelihatan sih. Loh, kita guyon nih tapi serius rek ngawur ente. Loh, tapi kenapa ketika akhirat yang justru itu adalah sesuatu yang paling besar untuk orang Islam, kita tidak terasa. Gak tahajud, gak nangis. Tidak bisa sholat duha, biasa. Sampai para ulama bilang orang tobat itu bukan cuma satu. Orang tobat itu 3. Yang pertama tobat dari dosa, ajib, bagus, luar biasa. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta sama dia. Tobat dari dosa. Ada tobat yang level kedua, lebih zen, lebih bagus. Apa? Cari ben malam Jumat pengajian. Bukan pas regut, gak teko kabeh iki. Tobat yang kedua apa? Ini lebih keren dari yang pertama. Bukan sekedar dia tobat dari dosa, tapi apa? Tobat karena meninggalkan sesuatu yang sunnah. Saya mau tanya, antum meninggal sholat duha, perlu tobat enggak? Sunnah. Enggak perlu tobat. Meninggal sholat duha itu Ustadz Umar enggak perlu tobat. Ini kudu ditegesi loh. Kena. Ustadz Umar, seorang Ustadz Umar meninggal sholat duha enggak perlu tobat. Kalau bicara kaidah fikihnya ya. Gak usah doa tobat atau enggak. Nah, oh maaf ya Allah, maaf. Astagfirullah. Kayak semula ada mari kerasani. Di setiap pintu keluar kota Surabaya dicegati wong ana mari iki. Ditelepon ya. Ojo ucul situ iki. Ojo titip sikile. Sudah? Maka yang kedua, betul, duha itu hukumnya apa? Sunnah. Untuk kalangan awam, ninggal sholat duha tidak akan merasa berdosa. Lo sunnah kok. Kalau ditinggal saya perlu tobat, berarti bukan sunnah tapi apa? Wajib. Tapi untuk orang yang tingkatannya level kedua, ninggal sunnah itu dia nyesel. Kenapa? Tidak mungkin yang sunnah ini aku tinggalkan. Tidak mungkin memberatkan aku untuk melakukan yang sunnah kecuali aku kakek dosa.
Tahu Al-Imam Abdullah ibn Mubarak? Dia mengatakan, ma mana'ani min qiyamil lail illa kathratudz dzam. Tidak ada yang menghalangiku untuk bisa bangun malam tahajud kecuali ketika dosaku lebih sedang banyak. Artinya ketika orang terhalangi dari yang sunnah, itu dia perlu tobat. Kene opo kok sampai saya terhalang dari yang sunnah? Nah, itu tobat yang kedua. Tobat karena meninggalkan yang sunnah. Lebih bagus dibanding yang pertama. Ada yang ketiga, luwih zen, lebih bagus. Apa? Antum iki meneng apa gak ngerti? Apa yang ketiga? Yang pertama tobat dari dosa, yang kedua tobat karena meninggalkan sesuatu yang hukumnya sunnah, karena dia merasa ini kalau saya ninggalin yang sunnah zalim sama diri sendiri saya. Saat jadi sholat duha, kenapa saya kok malah majelis gahwa di pinggir jalan? Amben singit. Gak keren. Itu orang Surabaya gak kenal amben singit, gak gaul. Yang ketiga apa? Tobat dari apa? Atau tobat karena apa? Tidak keterima amalannya. Enggak. Aneh ya mikir soal lali bisa. Oh iya. Lagi bersama. Ya, yang ketiga, tobat karena melakukan yang mubah. Mubah itu apa? Tidur hukumnya apa? Boleh. Duduk majelis cangkruan, tidak membicarakan yang buruk ya, sekedar duduk sama teman-teman menghabiskan waktu siang, boleh enggak? Boleh. Tapi kalau orang di level ketiga mengamalkan yang mubah, itu pun dia tobat. Kenapa? Karena seharusnya waktu yang aku gunakan untuk sesuatu yang mubah itu akan lebih manfaat kalau aku gunakan untuk yang sunnah atau bahkan yang wajib. Nah, maka orang yang imannya paling keren itu sampai melakukan mubah itu loh getun. Kenapa? Yang saya lakukan bukan yang sunnah, yang bisa menghasilkan mendulang pahala buat saya. Nah, maka sekarang sebagai penutup, wal 'asr innal insana lafi khusr. Jadi kita ini semuanya rugi, dan antum bayangkan ruginya itu seperti kehilangan uang ketika Helmi jualan motor tadi. Seperti itu. Iya. Jadi betul-betul aduh ya akhir coba anak ngempet petang jam memang hasol 5 miliar aja. Aduh kesusu anak ya akhir. Tinju kok maneh di paido. Gak dijoko iki 5 juta. Aduh ya apa iki. Wis bondoane wis trai tembok wis gak apa-apa wis. Tak parane. Alafu beb ya Allah gak sido tak dol iki beb iki saya iki kok abi iki. Tibakno abi ku gak terima kharat marat. Nah, sudah, maka dikatakan illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang senantiasa imannya apa? Imannya baik, imannya lurus. Itulah kenapa Umar ibnul Khattab itu kalau tidur menjelang zuhur, tidurnya itu antara pasar dan masjid. Ada pohon kurma, Umar tidur di bawahnya. Supaya apa? Tidur di tengah-tengah antara rumah dan antara masjid dan pasar, supaya orang pasar ngelihat Umar takut tidak berani macam-macam, supaya Umar tidak lupa dengan masjid. Sampai seperti itu, supaya Umar tidak lupa dengan masjid. Nah, ketika itu di zaman itu banyak sahabat-sahabat Nabi yang sedang ribut dengan jual belinya, itu dipanggil oleh sahabat yang lain, dibilang apa? Ta'alau nu'min sa'atan. Ayo sini. Wes sejenak lupain dunia, kita mau beriman lagi. Karena apa? Karena mereka tahu supaya mereka tidak rugi, tidak hanya mengejar duniawi, tapi apa? Yang mereka kejar, ayo iman ini yang nyelametno ini. Maka dikatakan innalladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman. Kezaliman di sini perbuatan syirik. Apa Allah bilang? Ulaika lahumul aman, dijamin aman sama Allah. Mulai mati, alam kubur, yaumul ba'ats, hari kebangkitan, alam barzakh, yaumul hisab, sirat, surga. Semuanya sama Allah diamankan. Iman tidak mencampur imannya dengan apa? Syirik. Maka prinsip nomor 1, selama antum hidup di dunia, cek bisa merasakan nanti luasnya akhirat, dan tidak tahu loh ya kapan bakalnya waktu kita ini. Apa yang terjadi? Antum ngantuk. Sudah hilang ngantuknya, hilang wis. Sudah. Maka nomor 1 apa? Iman. Nomor 2, iman tok tidak cukup. Wa amilu as-salihat. Dia mengamalkan apa?
amal soleh. Karena Rasulullah mengatakan nanti kalau ada orang meninggal dunia yang ikut 3, keluarganya, hartanya, amalnya. Yang 2 pulang, keluarga dan hartanya pulang. Yang tersisa apa? Amalnya. Saya punya teman di Jakarta, bapaknya orang kaya raya. Barusan beli Alphard, di zaman jarang masih orang punya Alphard. Ajib, kita ngelihat Alphard zaman itu kayak bis. Cukup bis ya akhir di kampungannya diantemi watu kocone iki dengan bagusnya mewahnya. Subhanallah, kira-kira seminggu setelah dia beli lagi seneng-senengnya dengan mobil itu, jarang dipakai keluar, dilus, diwasno, difoto, dilus, diwasno, difoto, Dicilat. enggak sampai. Orangnya meninggal, antum tahu saking sayangnya anak kepada bapaknya, itu Alphard dibawa ke modifikasi mobil. Ngelepas semua kursinya. Semua kursinya dilepas untuk masukkan peti mati bapaknya. Kenapa? Lho apa ente iki? Ngrungokno ta? Kok kagetan lho, kok ingin kabeh. Gak tahu delok Alphard, gak pernah. Alphard dipakai peti mati, wong Surabaya kaget. Allah. Sudah pasang peti mati untuk apa? Nyenengno bapak. Cek itu mobil bisa nganter sampai kuburan. Tapi setelah bapaknya dikubur, Alphardnya pulang. Dipasang lagi kursinya. Dipasang mana? Yo jelas. Dipasang lagi. Artinya harta itu cuma mengantarkan kita sampai mulut kubur saja. Bahkan antum tahu orang yang meninggal itu sampai ketika ada barang yang terbawa di tubuhnya itu boleh kok digali untuk kemudian mengeluarkan barang yang bisa diambil, dan barang itu berharga boleh diambil kalau memang kelepasan. Oh, saya ikut lek gak salah lho ya, di tangannya itu ono cincin, dan cincinnya itu pakai batu ake kholo ake 10 di kuburan gak apa-apa ake. Ada berliannya dan kira-kira itu bisa bernilai besar. Daripada mubazir boleh dibuka. Nah, artinya kalaupun sampai masuk itu harus diapain? Dikeluarkan. Orang yang pakai gigi palsu, dan gigi palsunya dari emas, Ya. dilepas. Wajib dilepas. Lepas, harus lepas. Nah, sementara yang tinggal dan keluarga juga sama, keluarga pulang. Seperti yang perempuan tadi yang gaya to, aku melo. Oh, aku gak gelem mulai, aku jarang dek kene sampai bengi ya waktu turu kene. Joko na bantal cek turu kono. Nggak mungkin pulang dia, pulang. Kecuali apa? Amalnya. Maka dalam hadis Uqbah bin Amir itu ketika yang meninggal orang soleh itu di alam kuburnya ada temennya, seorang laki-laki yang tampan, menyenangkan, meski ngalang-alai sohib majelis. Wallah rahat, asik, menyenangkan, wangi, menggembirakan, itu nemenin. Terus antum tanya, man anda siapa? Kok mau nemenin saya? Kok pelaurmen gitu loh? Kok gelem ngancani aku di kuburan? Dibilang, ana amaluka alladhi amiltahu fid dunya. Aku amalmu yang kamu amalkan di mana? Di dunia. Maka amal soleh biar tidak rugi. Dan salah satu di antara amal soleh antum harus ada yang ketinggalan di dunia. Apa maksudnya amal soleh ketinggalan di dunia? Ketika pun antum mati, masih ada sesuatu yang antum sisakan untuk orang yang masih hidup, dan itu manfaat. Nah, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq. Saling menasehati dalam apa? Kebenaran. Nah, maka dalam Islam itu Umar mengatakan la khaira fi ummatin la yuhibbuna nasihin. Tidak ada baik sama sekali suatu kaum yang tidak suka nasihat. Dinasehati puri. Entenya nih gak seneng be anak ket biyen tak diteni, ente mesti lek ngomong tentang anak iki sebagai ketua PC mesti gak ono apike. Sing diceritakno sisa AC digawe tanpa pertanggungjawaban, TV setel musik. Wallahi ente ket biyen hawas be anaknya nih. Ah, ini sewenang mereka, wallahi sewenang. Seakan-akan suara hati yang wallah Ustaz salah Ustaz, terus no Ustaz gitu. Itu modelnya ngono arek-arek iku. Terus no Ustaz. Kurang didik mana iku Ustaz? Didik engkas Ustaz. Enggak boleh.
Antum itu bahagia di atas kesusahan orang lain. Ya, ya. Sudah. Farhan deh kalah Idul Fitri. Idul Fitri kalah. Terus no Ustaz. Lah iso kawan reja ya Ustaz, kawan reja. Enggak boleh dosa ente. Nah, sudah. Maka Umar mengatakan tidak ada baiknya suatu umat yang tidak suka dinasehati. Dan ini kejadian. Saya pernah ceramah di suatu tempat. Insya Allah saya pernah ngomong di sini yang bulan lalu ya. Bulan lalu saya ngomong di sini. Berapa bulan yang lalu saya di sini? 10 lama pokoknya. Bisa. Lah antum tak anteni undangannya gak ngundang-undang. Nah, sudah. Siap, Ustaz. Segera. Ojo. Sudah. Setelah pulang pengajian, bawa mobil, tutup jendela segala macam, diketuk sama salah seorang ibu-ibu. Saya buka, kira-kira ya saya kira mau nawarin anaknya untuk saya nikah atau apa kan? Husnudzon ya atau apa? Ya, saya buka dengan bahagianya saya Allah hasol akhirnya buka ngamuk Ustad ngamuk beruang Melayu. Coba dia lagi nih, itu tadi materi pesanan tuan rumah pasti. Ono apa? Saya masih belum durung ngeh iki apa ini? Itu pasti materi titipan tuan rumah, itu pesanan tuan rumah. Apa Bu? Saya bilang itu dari mulai awal innal hamdalillah sampai subhanakallahumma wa bihamdika itu mukulin saya terus dari kena ente tak warang. Ya sudah saya bilang ibu itu ndak ada pesanan tuan rumah, memang materi saya pas judulnya itu. Kalau ibu merasa ada sesuatu yang merasa koyok dikamplengi, koyok kena terus, ya artinya ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Bukan nasihatnya yang salah, tapi mungkin hati kita yang terlalu keras. Sampai wong nasihati itu rasanya koyok mangkel, koyok wong ngamuk sama kita, ya ndak? Betul ndak? Sentimen. Antum curhat toh bisa, ndak apa-apa, mumpung tak buka loh. Mumpung loh sekalian, apalagi yang lain selain tadi ngoreksi dengan alasan riba, riba alasan ngoreksi tadi apa lagi? Nggak ada lagi. Oh nanti aja ya tak anteni ya, Japri ya. Maka saling menasehati. Kalau dinasehati ngamuk, lama-lama orang cuek sama antum wis babano rusak khelu. Zaman saya kecil itu kalau saya ngerokok, misalkan keceplosan. Iki umi anak delok iki, gitu. Sudah. Kemudian ketahuan tetangga. Itu mulai wes gak aman saya, ndak aman blas. Kenapa saya pulang merasa ndak aman? Saya bisa pastikan tonggo iki mesti wadul nang abahku. Pasti dia ngomong ke abi saya. Dan ketika dia ngomong, abi saya ndak akan marah, malah mengucapkan apa? Matur suwun. Melok jagakno anakku. Betul ndak zaman itu? Itu hati orang masih bersih. Anaknya dielingno seneng. Sekarang, anakmu mang rokokan di perapatan. Babano ta? Duit dhewe kok. Lambene dhewe lho kok repot jare. Loh, serius sawa enggak? Sawa. Itu artinya apa? Kita ini sekarang sudah enggak suka nasihat. Dielingno wong ngamuk. Kayak kurang kerjaan ya kon. Anakmu iku lho urusono, lu coba lihat. Dan itu yang kejadian kita sekarang. Itulah kenapa semakin hari semakin terpuruk kita ini. Tambah rugi. Wa tawasau bis sabr, dan saling menasehati untuk terus apa? Sabar. Jadi ketua PC yo kudu sabar. Dikamplongi ngono ngene Yo kudu sabar. Gak oleh ngamukan, ndak kena ayat iki khosaro nanti. Lho, anak lek atu kok ngakak nemen. Nah maka begitu, jadi suami yo harus sabar, jadi istri harus sabar. Kita sebagai anak menghadapi orang tua yang kadang-kadang apa yang kita inginkan tidak sama dengan apa yang orang tua inginkan, kita harus apa? Sabar. Dan sabar itu 3. Sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar ketika mendapatkan takdir yang tidak kita inginkan. Sabar dalam apa? Taat. Orang taat perlu sabar. Orang puasa kalau tidak sabar ngombe. Iya. Orang sholat tahajud kalau tidak sabar, ya mendingan tidur kan begitu. Orang sedekah kalau tidak sabar, ya mendingan tak PI duit tak kantong. Lah apa tak sedekah no? Nah, maka orang ibadah itu perlu sabar. Terutama orang ibadah haji, wukuf di padang Arafah, panas. Kemudian berjubel banyak orang. Kemudian ketika tawaf ifadhah, itu tawaf yang paling rame, lempar jumroh, semuanya perlu sabar. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat.
Jadi ketika kita meninggalkan kemaksiatan dalam keadaan kita kepingin melakukannya, maka itu kita dituntut sabar dan itu dapat pahala besar. Dan yang ketiga, sabar ketika kita mendapatkan takdir yang tidak kita inginkan, yang tidak kita harapkan, yang tidak kita suka. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man lam yasbir ala qada'i, man lam yasbir ala bala'i, wa lam yarda ala qada'i, falyatlub ilahan siwai." Orang yang tidak ridho atas ketetapan takdirku dan tidak sabar atas ujian yang aku beri sama dia, suruh cari Tuhan selain aku, kata Allah. Artinya apa? Kita tidak punya pilihan lain kecuali apa? Sabar. Nah, maka hadirin sekalian, ini saya ngomong serius sama antum. Manfaat anak serius. Betul, Ustaz. Antum tak gomoli loh. Gak tahu ngediri, Ustaz. Udah diterima. Tinggi kualitas Kediri ya. Ya apa Kediri ya, Pak? Alafu loh ya. Ini tinggi, Ustaz. Gak guyon loh ya, serius. Kediri. Alafu. Gak serius guyon. Wah lo, wong tuh ngene. Ndak guyon ya. Dan buat semuanya ya, insya Allah ndak ada niatan untuk ngenyek ndak ya, supaya antum ndak ngantuk saja ya. Dan untuk teman-teman Madani TV, ya ini kalimat seperti ini untuk teman-teman yang ada di Surabaya, itu kalimat yang biasa. Jangankan seperti ini ya, Crazy Rich Surabaya, tahu? Kalau bikin vlog kalimatnya seperti apa? Meso ndak entek kan? Dan itu lolos sensor dari YouTube, ndak ada apa-apa, ndak ada yang ngelaporin kan? Masa kita sekedar begini aja kok, ojo ngono, kualat. Allah, intis tak kandani ojo dek kono, pindah oh. Sini lo. Tak kasih bilang. Gini. Subhanallah. Di belakang layar, Ustaz. Ya? Di belakang layar. Behind the skin. Astagfirullah. Antum jangan ketawa. Saya serius ini. Ini seriusnya serius. Nah, gini teman-teman sekalian. Nah, mumpung kita ini masih di dunia ini darul amal, tempat untuk kita capek dalam beramal. Karena apa? Antum tidak tahu kapan endingnya capek antum itu. Boleh jadi besok mari wisan. Maka Gus Khuzairon rahimahullahu ta'ala itu mengatakan, sampai kapan sih kita sama Allah dituntut untuk amal agama ini? Beliau bilang tidak lama, sampai mati. Lek mari ki mati selesai sudah. Yang bikin kita terasa lama itu apa? Kita panjang angan-angan, seakan-akan umurku saya kurang 50 tahun. Jadi masuk pikiran, wallah 50 kali Ramadan mana rek? Iki sholat fardu 5 kali ping 50 tahun. 1 tahun ini 360 hari, 360 ping 50. Sholat ping piro anak. Nah, gara-gara panjang angan-angan, akhirnya dianggap amalnya masih membebani banyak. Tapi kalau antum bayangkan kematian di depan mata, itu ya antum akan nikmat ibadah. Maka ketika Rasulullah ketika mau sholat diingatkan, sallu salatan muwadda'in, sholatlah dengan sholat perpisahan, seakan-akan maringin gak ada kesempatan sholat mana. Nah, maka mumpung kita masih hidup, dikasih kesempatan sama Allah untuk amal, dikasih kesempatan sama Allah untuk tobat, manfaatin. Kenapa? Khawatir kalau kesempatan seperti ini itu tidak terulang buat kita. Belum tentu ketika matahari besok keluar antum masih hidup. Nah, maka inti dari apa yang kita sampaikan di malam hari ini, ayo ingat bahwa dunia ini semuanya sempit, rezekinya sempit, tempatnya sempit, kebahagiaannya sempit, ketenangannya sempit. Ojo sampai kesempitan dunia itu kita bawa masuk sampai sempit di alam kubur. Alam kubur harus apa? Harus luas sepanjang pandangan mata. Dengan apa? Dengan iman, amal soleh, saling nasihat menasehati dalam takwa dan dalam kebenaran dan sabar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada Al-Ustadz Umar Al-Amudi yang tidak tobat ketika ninggal sholat duha tadi. Jazakallahu khairan katsiran. Ana maafkan Ustaz. Ya, pemirsa sekalian di Madani TV dan STO TV dan juga yang hadir di majelis pada malam hari ini. Sebelum kita menutup kajian, mungkin yang mau bertanya dipersilahkan. Mungkin ada yang mau membalas yang tadi. Fadhal balasan kualat inti. Supaya nanti kalau pulang tidur nyenyak ya, enggak ada unek-unek. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Ya. Begini Ustaz, kadang kita ini berada pada situasi di mana ketika kita ingin melaksanakan hal-hal yang perkara-perkara sunnah Ustaz ya. Seperti misalnya setelah sholat fardu kita mau melaksanakan sholat sunnah, namun kita dibenturkan dalam waktu yang sama, itu kita harus mengerjakan hal-hal yang misalnya kita ada janji sama orang, kita ada meeting harus segera dihadiri atau misalnya seperti itulah. Maka sehingga kita nggak bisa maksimal untuk melaksanakan hal-hal yang sunnah. Nah, sedangkan yang saya ketahui Ustadz Rifki, kita kalau saya punya prinsip lebih fokus pada hal-hal yang kita mampu untuk melaksanakannya. Nah, lantas bagaimana sikap kita supaya kita ini tidak mengabaikan amalan-amalan sunnah, cuma kita juga ingin fokus pada perkara-perkara yang bisa kita maksimalkan. Jazakallah khair, ini pertanyaan bagus. Jadi antum yang perlu tahu, hukum taklifi dalam ilmu fikih itu 5. Hukum apa? Taklifi, taklifiyah. Taklifiyah itu hukum yang menekan antum untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. Maka laki-laki yang sudah balik namanya apa? Mukallaf, yang kena beban, disuruh melakukan yang wajib, disuruh meninggalkan yang haram. Nah, hukum taklifi dalam ilmu fikih ada 5. Nomor 1 haram, nomor 2 makruh, nomor 3 mubah, nomor 4 sunnah, nomor 5 wajib. Atau antum balik boleh, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Intinya antara yang wajib dan yang haram tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar dalam keadaan seperti apapun illa darurat, kecuali apa? Darurat. Sampai babi akhirnya boleh dimakan sekedar mengganjal perut atau beberapa masalah yang lain. Nah, tapi masalahnya ada yang sunnah dan ada yang makruh. Sunnah itu apa? Salah satu pengertian para ulama fikih, sunnah itu la yulamu ala tarkih. Orang tidak dicela ketika meninggalkannya. Karena kalau antum mencela orang karena meninggalkan yang sunnah, seakan-akan antum menganggap yang sunnah menjadi apa? Wajib. Iki ilmu ini. Sementara yang makruh juga sama. Orang yang mengamalkan sesuatu yang oleh para ulama disepakati makruh, itu tidak boleh dicela. Karena kalau antum mencela orang yang melakukan perkara makruh, seakan-akan antum menganggap yang makruh itu apa? Salah. Nah, sekarang ada model pengajian hukum itu mek loro. Lek gak wajib haram. Ada pengajian begitu, bos, tidak ada sunnah, tidak ada makruh, tidak. Pokok mengamalkan yang makruh, antum tidak sunnah tuh. Mengamalkan yang sunnah, kurang 100% kesunahan antum ini. Jenggot wis bagus, celonos cingkrang, kurang satu apa? Poligami. Jadi, nah, maka ingat. Di TV. Astagfirullah, liana. Madani belum cut live-nya ya. Oh, ada sensor itu otomatis dia. Oh iya. Ini wis ono alat, ono. Canggih. Iya. Sing ngetit operator muni niku. Tit. Sudah
Bukan nyensor TV-nya, nyensor ana. Dit Ustaz. Sudah antum tahu betapa tersiksanya ana dulu pertama ceramah di TV itu. Ngatur kalimat, raing ini pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Di pagi hari ini tak pikir-pikir kok soro menana. Ya wis ngene gelem ya wis gak ya wis. Tapi ya alhamdulillah tetap kita punya apa? Punya batasan lah ya, mana kita harus serius, mana. Tapi di depan antum ini ana rasa pantas begini ya. Enggak, bukan ana merendahkan antum, enggak, karena kita lihat loh, ana pas ngomong serius ente kira ngenyek. Ana pas ngenyek ente kira serius. Iya, betul. Sedang. Nah, maka prinsipnya apa? Kalau yang wajib dan yang haram tidak boleh diapain? Tawar. Tapi kalau sekedar sunnah atau makruh masih bisa ditawar. Tapi ojo diremeh no. Alah mek sunnah toh juga tidak boleh. Meremehkan yang sunnah itu dosa. Atau mengecilkan yang makruh itu juga apa? Dosa. Tapi artinya ya wes antum jalan normally. Wes kan. Tak empet loh bahasa Inggrisku ini kok metu Sampai bentar-bentar. ya, nah normal aja. Nah sekarang kembali ke pertanyaannya. Dalam satu waktu yang bersamaan ada beberapa amal yang mengganjal di pikiran kita. Iki sing tak amal no sing di. Kalau mengamalkan ibadahnya akhirnya malah tidak fokus gara-gara kepikiran yang satunya. Kalau mengamalkan yang satunya dianggap nanti saya meninggalkan ibadahnya. Nah ini mana? Maka ada satu kitab dalam ilmu fikih namanya Fiqhu al-Aulawiyat. Apa namanya? Fikih aulawiyat. Apa fikih aulawiyat? Antum ngomongnya keliru. Aulawiyat. Apa? Tanah liat. Aulawiyat. Coba. Aulawiyat. Izan, masya Allah baru ini. Terima kasih taurui kok. Nah, fikih aulawiyat itu fikih prioritas. Jadi ketika ada dua amal di waktu yang bersamaan, mana yang kita prioritaskan. Nah, fikih aulawiyat ini berdalil dari satu hadis Nabi. Yang itu merupakan hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Artinya begini, selamat tuh sentek. Kantek tumplok emang. Disuruh ngepel antum sama orang alir syat. Kena aku menang kat mang saya kena. Sabar. Maka nanti berikutnya ya, cari posisi yang aman. Sajane memang wis aman lho arek iki. Wajah wis serius. Ndak ada tampang-tampang guyon, duduknya juga bagus. Kok tumplek kopimu? Golek perkara ente. Sudah, tapi untuk sudah habis. Nah, maka kemudian berlandaskan dari satu hadis Nabi. Aulawiyat ini berlandaskan dari satu hadis Nabi yang itu hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai untuk dia amalkan melebihi apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Berarti sesuatu yang paling Allah cintai untuk kita amalkan itu yang apa? Wajib. Yang wajib. Itulah kenapa ketika Umar bin Khattab setiap ke masjid itu bareng dua orang, Umar dan tetangganya. Umar pulang pergi bareng masjid. Suatu hari Umar tidak ketemu, dia keluar sholat subuh, ditinggal sama Umar. Baliknya Umar tanya sama istrinya, "Aina zaujuki, mana suamimu?" Dibilang, "Qama minal lail faghalabahun naum." Dia tahajud sampai lama, akhirnya subuhnya ketiduran. Apa kata Umar? Aku lebih cinta dia subuhan ke masjid walaupun tidak sholat tahajud hatta 1 rakaat. Karena apa? Sholat subuh ke masjid untuk laki-laki sebagian ulama mengatakan hukumnya apa? Wajib. Sementara yang tahajud hukumnya apa? Artinya tidak boleh yang sunnah mengalahkan yang wajib. Nah berarti ketika ada dua amalan di waktu yang bersamaan, antum pikir dulu yang wajib yang mana. Contoh, jam 8 pagi tertib tidak pernah telat, antum mesti tahajud. Duha ya duha. Jazakallah khair. Ini orang pertama yang ngomong saya bid'ah. Enggak apa-apa. Jangan khawatir, ada pengadilan akhirat. Enggak apa-apa. Sudah. Iya. Ya. Hati-hati antum, hati-hati. Kemudian apa?
Sholat duha percis jam berapa tadi? Jam apa? Percis kan? Persatuan Islam. Apa? Persis. Antum ini keterlaluan. Anak mek salah sahuruf tok lho, antum kritik. Cek. Cuma antara S dan C itu lho. Nemen Surabaya kira. Iya, persis. Ngono ya dibahas biar arek. Anak juga lah pembahas ya. Coba tak jarno lah gak apa-apa Bang ya. Sudah. Pokok jam 8 tet sudah wes. Keluar dari khilaf itu disukai sama ulama. Al khuruj minal khilafi aula. Keluar dari khilaf itu lebih utama. Daripada ngomong percis antum bilang persis. Mendingan saya katakan tet. Jam 8 tet pagi sholat duha. Subhanallah, ketika antum sudah hampir takbiratul ihram, hampir ngangkat tangan gini, Helmi ngeduk pintu, tok tok tok, ya akhir Helmi nagih utang. Sudah. Terus no mumpung ada alasan genah iki ya. Sudah, apa yang terjadi? Misalkan ada tamu pas di waktu antum yang di waktu itu biasa sholat duha, maka saat itu antum lebih utamakan duhanya atau terima tamunya? Yang mana? Saat itu yang wajibnya lebih kuat yang mana? Terima tamu. Karena sholat duha hukumnya sunnah. Ikramud dhaif. Kalau antum mampu wajib. Nah maka saat itu tinggalkan dulu duha, layani dan muliakan tamu. Nah itu maka namanya fikih aulawiyat. Nah kalau ada dua sunnah yang podo-podo sunai di waktu yang bersamaan, maka dipilih yang mana? Dipilih yang sunnah yang faidahnya lebih besar. Biasanya sunnah yang bukan untuk kita tok, tapi juga sunnah yang berkaitan dengan sesama manusia. Itu dipilihnya begitu. Jadi contoh begini. Sunnah seperti Imam Syafi'i tadi katakan. Nulis ilmu. Untuk Imam Syafi'i, dia sunnah karena ilmunya sudah besar. Dia malam itu dia bisa istirahat. Ketika dia mau merelakan waktu malamnya untuk nulis ilmu, buat dia hukumnya sunnah saja. Faham enggak? Dan saat itu Imam Syafi'i juga dihadapkan dengan sunnah yang lain. Salat apa? Tahajud. Apa yang terjadi? Maka Imam Syafi'i karena kecerdasannya, karena kecerdasannya Imam Syafi'i lebih milih untuk nulis ilmu. Kenapa? Sama-sama sunnahnya, tapi yang ini manfaatnya lebih besar. Jadi antum timbang antara wajib dan sunnah, menang yang wajib. Antara sunnah dan sunnah, cari sunnah yang manfaatnya lebih luas. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.